Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Pipit Apriliani, NIM 3419056 dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam IAIN Pekalongan. Nah, di sini saya membuat video ini guna untuk memenuhi tugas mata kuliah Produksi Penerbitan Pers tahun 2021 yang diampuh oleh Bapak Kuswandi MPDI. Nah, langsung saja ke penjelasannya. Yang pertama yaitu pengertian dari produksi penerbitan pers sendiri. Produksi penerbitan pers menurut saya sendiri itu biasa disebut juga dengan media massa cetak, yaitu perusahaan pers yang menyajikan informasi melewati percetakan atau print out. Nah, di sini pers dalam artian luas yaitu mencakup media elektronik meliputi TV, radio, film, ataupun internet. Untuk yang nomor 2 itu pengertian dari berita, opini, dan iklan dan jenis-jenisnya. Yang pertama yaitu pengertian dari berita. Berita sendiri itu merupakan sajian informasi mengenai suatu kejadian yang berlangsung atau kejadian yang sedang terjadi. Ada pula jenis-jenis berita, yaitu straight news atau berita langsung, yaitu laporan peristiwa yang ditulis dengan padat, singkat, lugas, dan apa adanya. Yang selanjutnya adalah opinion news atau berita opini, adalah berita tentang pernyataan, pendapat atau gagasan seseorang. Yang selanjutnya yaitu interpretative news atau berita interpretatif, yaitu berita yang dikembangkan dengan penilaian dan komentar narasumber maupun wartawan yang kompeten atas berita yang muncul sebelumnya, sehingga merupakan gabungan antara fakta dan interpretasi. Yang selanjutnya yaitu deep news atau berita mendalam, yakni berita yang berupa pengembangan dari berita yang sudah muncul sebelumnya. Untuk jenis selanjutnya yaitu ada explanatory news atau berita penjelasan, merupakan berita yang bersifat menguraikan dan menjelaskan suatu peristiwa secara lengkap dan penuh data. Untuk yang terakhir yaitu investigasi news atau berita penyelidikan, yaitu berita yang didapat dan dikembangkan berdasarkan penyelidikan atau penelitian dari berbagai sumber. Untuk selanjutnya ada pengertian dari opini dan jenis-jenis opini. Nah, pengertian opini sendiri itu merupakan suatu pendapat ataupun sikap seorang tentang sebuah keadaan maupun persoalan yang pernah ataupun sedang terjadi. Jenis-jenis opini yaitu ada opini publik, opini individu, dan untuk selanjutnya ada pengertian dari iklan. Iklan sendiri merupakan pemberitahuan kepada khalayak umum mengenai barang atau jasa yang dijual dan dipasang di dalam media massa seperti surat kabar dan majalah ataupun di tempat umum lainnya. Nah, untuk jenis-jenisnya yaitu yang pertama itu ada iklan display. Dalam bisnis penerbitan pers sendiri memakai sistem ukuran milimeter per kolomnya. Nah, selanjutnya ada iklan baris. Nah, iklan baris sendiri dalam bisnis penerbitan pers merupakan iklan yang hanya terdiri dari tulisan dan baris. Selanjutnya iklan pariwara, yaitu iklan yang merupakan bentuk berita ataupun artikel. Selanjutnya yaitu ada pers tradisional dan pers online. Untuk pers tradisional sendiri merupakan salah satu bentuk media lokal dalam suatu komunitas budaya. Nah, pengertian selanjutnya ada pers online atau media online
yang disebut juga sibermedia atau media siber, yaitu yang diartikan sebagai media yang tersaji secara online di situs, website, atau internet. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan tentang persamaan dan perbedaannya. Untuk yang pertama itu persamaannya terlebih dahulu. Persamaannya antara pers tradisional dan pers online. Yang pertama, kapasitasnya luas. Nah, selanjutnya, halaman web bisa menampung naskah yang panjang. Selanjutnya ada pemuatan dan editing naskah bisa kapan saja dan di mana saja. Berikutnya ada jadwal terbit bisa kapan saja dan setiap saat. Selanjutnya itu cepat, begitu diupload langsung bisa diakses semua orang. Dan juga menjangkau seluruh dunia yang memiliki akses internet. Karena dalam keduanya itu harus ada akses internetnya juga. Nah, selanjutnya aktual berisi informasi karena kemudahan dan kecepatan penyajian serta update. Untuk selanjutnya itu ada perbedaan dari pers tradisional dan pers online. Untuk pers tradisional sendiri itu meliputi media cetak, radio, dan televisi. Dan informasi yang selalu bersifat formal dan bisa dipertanggungjawabkan. Selanjutnya harus menunggu informasi pada jam yang dijadwalkan. Untuk selanjutnya juga umpan balik bersifat tertunda dan tidak langsung. Dalam media tradisional atau pers tradisional sendiri juga halayak tidak memiliki keleluasaan. Nah, berbanding kembali kepada pers online. Di sini pers online itu meliputi media online seperti media cetak yang diubah dalam format digital, TV online, atau radio streaming. Nah, selanjutnya itu dalam pers online, informasi pada situs tertentu tidak bersifat formal, sehingga kredibilitas informasi tidak dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, mudah dalam pencarian informasi yang ingin didapatkan dan tidak terbatas pada jadwal tertentu. Yang selanjutnya, umpan balik dapat disampaikan secara langsung seperti pada kolom komentar. Di situ pengguna bisa menulis komentarnya di kolom tersebut. Yang selanjutnya yaitu halayak memiliki kekuasaan. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu penjelasan tentang departemen redaksi, yang di dalamnya itu ada berbagai strukturnya dan tugas-tugasnya. Oke, untuk yang pertama ada editor in chief yang biasa disebut juga dengan pemimpin redaksi. Di sini pemimpin redaksi merupakan seseorang yang mengisi jabatan di dalam departemen redaksi dengan tanggung jawab pokok melakukan perencanaan, pengawasan, serta melakukan pengarahan terhadap mekanisme kerja redaksi berita yang diterbitkan sehari-hari di dalam media massa. Khususnya dalam permasalahan kali ini adalah media cetak. Selain bertugas mengawasi kinerja redaksional, pemimpin redaksi juga merupakan leader yang membawahi pelaksanaan redaktur serta wartawan. Yang selanjutnya strukturnya itu ada sekretaris redaksi. Di sini sekretaris redaksi merupakan orang yang membantu pemimpin redaksi dalam semua hal administrasi dan keredaksionalan.
Sekretaris sendiri ini bertugas dalam menerima surat-surat dari luar yang bersangkutan ke redaksionalannya, mengirimkan honor tulisan pada penulis yang berasal dari luar perusahaan, serta membuat surat-surat yang dibutuhkan oleh pemimpin redaksi. Selanjutnya ada redaktur utama pelaksana atau managing editor. Adalah salah satu jabatan yang dibentuk untuk membantu pemimpin redaksi dalam melaksanakan tugas-tugas keredaksionalannya. Jumlah personil redaktur pelaksana antara satu penerbitan dengan penerbitan lainnya itu tidak sama. Adapun cukup satu saja atau 2 orang, bahkan tanpa redaktur pelaksana. Hal ini karena disesuaikan dengan banyaknya isi penerbitannya. Biasanya tergantung dari jumlah halaman yang diterbitkan. Selanjutnya adalah ada redaktur atau editor. Sebuah penerbitan pers biasanya lebih dari satu. Tugas utamanya adalah melakukan editing atau penyuntingan, yakni aktivitas penyeleksian dan perbaikan naskah yang akan dimuat atau diterbitkan atau juga disiarkan. Selanjutnya ada di internal redaksi. Mereka juga biasa menyebut dengan redaktor desk atau desk editor, redaktor bidang atau redaktor halaman. Karena dalam hal ini bertugas atau bertanggung jawab penuh atas isi rubrik tertentu dan editingnya. Seorang redaktur biasanya menangani satu rubrik, misalnya rubrik ekonomi, luar negeri, olahraga, dan sebagainya. Struktur selanjutnya itu ada reporter atau wartawan. Ini merupakan salah seorang yang bertugas mencari, mengumpulkan, dan mengolah informasi menjadi berita. Reporter memang berada pada posisi terakhir. Namun, reporter merupakan ujung tombak dari redaksi atau redaksi. Dengan adanya struktur dan pembagian tugas dalam bidang redaksional, maka produksi jurnalistik yang dihasilkan akan lebih berkualitas dan dapat menarik minat baca masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, pengertian dari wartawan sendiri adalah profesi yang secara teratur melakukan sebuah kegiatan jurnalistik dari mencari, memperoleh, memiliki, mengolah, dan menyimpan serta menyampaikan informasi kepada sebuah perusahaan pers dan atau kantor berita untuk dipublikasikan atau disiarkan kepada masyarakat umum, yang tujuannya agar mereka bisa mendapatkan informasi yang benar, tepat, akurat, dan objektif. Untuk penjelasan yang terakhir yaitu tentang bagaimana sih agar pers tetap eksis dan dapat diterima dengan baik oleh publik, dan apakah etika jurnalistik masih diperlukan dalam kondisi ini. Nah, untuk yang terakhir ini, dengan bergesernya audiensi dari pers atau jurnalistik sebagai sumber berita utama ke media sosial ini diakui sebagai tantangan yang harus dihadapi oleh pers itu sendiri dengan terus mempertahankan kualitas yang dimilikinya. Begitu juga tantangan pers di zaman digital sekarang ini, yaitu dengan banyaknya perusahaan baru, pemimpin baru, beserta nama perusahaan baru yang berusaha akan melengsarkan media-media besar. Nah, maka dari itu diharapkan untuk pers sendiri yang ada saat ini tidak disalahgunakan untuk mendebar penyimpangan dari kode etik jurnalistik. Jika membicarakan pers, tentunya ada kode etik jurnalistiknya sendiri. Kode etik jurnalistik yang ada saat ini sesungguhnya sudah tergolong longgar dan memberi ruang gerak yang cukup luas bagi wartawan.
Nah, demikian saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.